Mungkin Pak Anton, mungkin Cineti, mungkin Kopiter dokumentator, Ko Jerry boleh, Lili boleh silahkan monggo, Ayelin, monggo silahkan. Gua bro. Sikat go. Ini ada hasil yang menarik tuh. Jadi setelah mereka turun itu baru mereka boleh makan daging. Sebelumnya kan vegetarian. Setelah itu setelah turun mereka boleh makan daging. 3 ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku akan memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan gitu. Ini salah satu aturan awal ya di perjanjian lama itu soal darah. Jadi, Suaranya mungkin bisa diperbesar kok. Suaranya diperbesar, nah, kayak jauh banget. oh gitu. Wah, ini dekat bagus. Ini udah jelas. Sudah jelas. Ya. Jadi soal nyawa ya, salah satu aturan soal nyawa. Nyawa kita disimpan sama Tuhan tuh di dalam darah ya. Dan ini ada salah satu aturan awal di perjanjian lama, kalau kita tuh jangan minum darahnya gitu. Nah, kalau menurut perenungan saya itu teh aturan-aturan ini akhirnya melebar ke keseluruhan perjanjian lama ya bro ya. Jadi bukan soal Nuh. Jadi melebar ke keseluruhan perjanjian lama. Ini hasil perenungan gua itu. Jadi di perjanjian baru tuh memang ada aturan ya kita makanan semua halal istilahnya gitu kan, semua boleh dimakan. Tapi di sini kalau gue lihat sih, kenapa sih dibuat aturan nggak boleh minum darah, nggak boleh makan binatang-binatang haram? Itu kan pasti ada tujuan tersendiri. Dan banyak sekali di perjanjian lama tuh disebutkan aturan ini berlaku untuk selamanya gitu. Berlaku untuk selamanya. Mungkin ya termasuk juga tentang makanan, aturan makanan gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang semua ada boleh, tapi Paulus juga menuliskan semua boleh tapi tidak semua itu berguna. Tidak semua itu baik. Kenapa nggak boleh minum darah? Ya mungkin secara medis itu kotor. Kalau secara roh ya itu ada darah, ada nyawanya. Kenapa sih nggak boleh makan anjing misalnya, kan haram? Ya mungkin secara psikologis ya apa yang lu makan itu seperti itu gitu. Jadi secara psikologis lu nafsuan gitu kalau makan anjing dan sebagainya lah gitu dan sebagainya. Jadi aturan itu teh tidak dibuat secara asal-asalan dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Nah, saya tuh juga merenung banyak gitu ya orang-orang yang sering gitu ngomong, aduh itu kan perjanjian lama, aduh itu mah udah lewat atuh ya. Kalau terus saya bilang ya kalau gitu ya hapus aja tuh perjanjian lamanya, nggak usah baca tuh perjanjian lama itu. Banyak tuh orang-orang yang menolak aturan-aturan gitu, aturan-aturan perjanjian lama karena merasa itu sudah usang gitu. Tapi kalau menurut saya sih enggak sih, aturan-aturan perjanjian lama kalau menurut saya itu kalau disebutkan berlaku untuk selama-lamanya ya itu untuk selama-lamanya. Jadi memang terlihat nabrak gitu, terlihat nabrak. Nah,
teman saya yang Muslim pernah nanya soal aturan-aturan ini yang seolah-olah nabrak gitu. Karena kan Tuhan Yesus katanya sudah ini menggenapkan semuanya. Tapi kan Tuhan Yesus tuh, saya bilang ke teman saya, Tuhan Yesus itu tidak menghapuskan aturan perjanjian lama. Tuhan Yesus tidak menghapuskan, malah dia tidak berani untuk menghapus satu iota pun Yesus juga nggak berani. Lah, jadi gimana gitu? Teman saya kan itu kayak ngejebak lah gitu. Jadi gimana dong? Kalau terus saya analogikan tuh kayak gini. Ada rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Itu kan aturan awal, aturan pertama tuh rambu lalu lintas tuh, lampu merah, kuning, hijau. Kita harus menaati itu. Nah, tapi ada satu waktu misalnya ada ambulan yang berada di jalur lampu merah. Polisinya menyuruh yang di jalur lampu merah itu maju gitu. Kita harus ikut aturan mana? Udah jelas kita ikutin aturan Pak Polisi. Nah itu jadi ada aturan yang istilahnya dalam tanda kutip melebihi gitu ya, atau apalah istilahnya ya. Kasus khusus gitu mungkin ya. Hah? Kasus khusus. Ya mungkin kasus khusus gitu, atau apa yang mengatasi aturan lama gitu. Nah, mungkin Tuhan Yesus pun juga seperti itu. Tapi kalau misalkan ambulannya udah lewat, kita harus ikutin aturan mana lagi? Jelas yang rambu-rambu gitu kan. Karena memang berlaku untuk selama-lamanya gitu. Kayak misalkan yang wanita berzina itu, sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak menghalangi mereka loh untuk melempari wanita yang berzina itu dengan batu. Tuhan Yesus sebenarnya mengizinkan lah, ya sok kamu boleh sok lempar batu, ya silahkan aja, karena itu memang hukum. Sok silahkan. Tapi ada hukum yang mengatasi hukum yang lama itu loh. Silahkan kamu ini melempar batu, tapi yang tidak berdosa silahkan itu. Ya kan? Kayak mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kalau menurut saya sih masih berlaku sampai sekarang. Tapi nah itu seakan-akan Tuhan tuh mau ngomong dengan ayat yang wanita berzina itu, seakan-akan Tuhan tuh mau ngomong begini, oh boleh silahkan, kamu mau mata ganti mata, tangan ganti tangan, ya silahkan boleh, tapi ingat ketika kamu putusin tangan sesama kamu, ya otomatis aturan itu berlaku juga ya buat kamu ya gitu. Oh boleh mata ganti mata, begitu kamu berzina dengan mata, mengingini istri orang lain, mata kamu tak cungkil gitu kan. Ya kayak gitu tuh. Jadi orang mana sih yang kalau digebrak sama Tuhan itu langsung nggak gemper gitu kan. Tapi maksud gue tuh aturan-aturan di perjanjian lama tuh yang kalau yang orang-orang sekitar gue bilang tuh, wah apa sih udah lama lah. Terus temen gue bilang tuh, itu istri tunduk sama suami mah itu perjanjian lama itu. Nggak berlaku lagi di sekarang, mau perjanjian baru mah nggak berlaku. Mungkin intinya mah saya sih cuma mau ngomong ya, aturan-aturan di perjanjian lama tuh dibuat nggak sembarangan gitu, dan sebenarnya berlaku untuk selama-lamanya, tapi itu ada aturan yang
mengatasilah aturan yang lama itu. Ya itu yang kayak gua contohin itu, ya silahkan kamu ngelempar batu, ya boleh-boleh aja, Tuhan mah nggak ngelarang dah itu. Tapi silahkan itu yang tidak berdosa silahkan gitu. Nah juga perjanjian lama itu kalau gua lihat-lihat itu sebagai pengingat sebenarnya, karena iblis itu kan selalu ini ya, memutarbalikkan fakta gitu, memutarbalikkan yang baik menjadi punyanya dia gitu. Jadi yang baik tuh seakan-akan jadi buruk gitu. Seperti misalnya ini, pelangi kan, busurku kutaruh di awan supaya itu tanda perjanjian aku dengan engkau gitu. Pelangi. Tapi zaman sekarang sama iblis kan diputarbalikkan, pelangi itu, warna pelangi itu jadi warna LGBT kan, gay, lesbi, itu simbolnya warna pelangi gitu. Terus kayak simbol salib terbalik itu kan Santo Petrus ya, Santo Petrus yang di salib terbalik, sebenarnya simbolnya Petrus. Kayak misalnya terus ini teman saya Muslim, dia bikin channel YouTube Guru Gembul tuh namanya tuh. Dia pernah bahas itu simbol mata satu. Sebenarnya simbol mata satu juga simbol gereja kata dia tuh. Dia jelasin detail banget. Tapi sama iblis tuh diputar-balikan gitu. Makanya ini perlunya perjanjian lama, aturan-aturan perjanjian lama, jadi tidak boleh dihilangkan karena itu penting buat pengetahuan kita. Jangan sampai iblis memutarbalikkan kalau aturan-aturan di perjanjian lama itu sudah tidak berlaku, udah usang gitu. Kayak itu teman-teman saya yang bilang, aduh itu mah udah ini, gitulah. Sekalian ini saya mau, enggak lah, kayaknya udah kelamaan saya ngebacot. Enggak lah, nanti saja. Ini ya itulah intinya mah, perjanjian lama itu penting, jadi tidak, dan itu kalau menurut saya, menurut perenungan saya itu masih berlaku sampai sekarang karena sudah jelas ditulis tuh berlaku untuk selama-lamanya. Cuman mungkin ada perubahan, misalkan kayak ini korban bakaran itu disebutkan itu berlaku untuk selama-lamanya, tapi karena ada Tuhan, ada hukum yang mengatasi hukum yang lama, ya mungkin itu korbannya itu berubah, tapi korbannya sendiri itu tidak akan pernah berubah. Kita harus berkorban untuk Tuhan, tapi sudah berubah, kita harus berkorban apa? Tenaga, uang, perpuluhan mungkin atau apapun, tapi si hukumnya tuh tidak berubah gitu. Jadi itu sih perenungan gue, hukum di perjanjian lama sebenarnya tuh tidak hilang gitu. Itu sih. Thank you bro. Thank you Ko Peter. Makanya luar biasa ya. Kalau membahas tentang perubahan hukum yang sudah Tuhan tetapkan tuh memang gak sedikit panjang. Tapi yang salah satu hal gitu ya, saya melengkapi saja yang bagian Ko Peter. Jadi itu juga nanti bagian itu akan saya paparkan sih. Setelah nanti saya sharing, di bagian saya sharing akan saya paparkan juga tentang yang darah tadi. Ya, kita tidak boleh, yang diperintahkan buat manusia tidak boleh makan darah atau meminum darah. Ya, tapi salah satu hal juga bahwa ini tuh sebenarnya cerita Nuh ini ya. Nah, mulai dari ini nanti sampai seterusnya anak-anak Nuh, keturunan anak-anaknya,
Menara Babel. Nah, itu semua sebenarnya mempersiapkan Abraham. Nah, nanti semua itu mempersiapkan Abraham. Termasuk perintah untuk jangan meminum darahnya ini pun itu juga untuk mempersiapkan Abraham sebenarnya. Nah, karena praktek meminum darah ini tuh praktek pagan gitu. Praktek orang pagan atau orang-orang penyembah berhala. Itu meminum darah. Itu praktek mereka. Bahkan mereka mempersembahkan darah bayi untuk dipersembahkan pada dewa-dewa mereka, atau mungkin darah perawan untuk dipersembahkan ke dewa-dewa mereka. Nah, praktek inilah yang jangan dilakukan. Gitu. Praktek ini jangan dilakukan. Nah, itu termasuk, itu semua mempersiapkan itu, mempersiapkan Abraham. Karena di zaman ini, khususnya nanti di zaman Abraham, praktek ini tuh kental sekali di zaman itu. Nah, itu salah satu hal juga. Nah, nanti memang dalam perjanjian baru, kalau kita baca kisah para rasul pun, orang Kristen awal-awal pun masih melakukan praktek ini. Jadi nanti kita baca kisah para rasul gitu ya. Nah, itu ada ayatnya bahwa para pemimpin gereja saat itu juga menyarankan untuk orang-orang Kristen itu mentahirkan diri, menjauhkan dari segala hal yang najis. Nah, tapi setelah itu ada konsili Yerusalem gitu kan. Nah, salah satu yang dibahas adalah ini, bahwa semua yang diterima dengan rasa syukur itu tidak haram. Nah, hukumnya ke sana jadinya. Dan itu juga ada maksud untuk semakin terwartakannya Injil bahkan ke orang pagan sendiri. Nah, kira-kira begitulah. Tapi nanti next time ya kita bahas. Tapi nanti setelah teman-teman sharing, nanti biasanya kan aku sharing gitu. Nanti aku akan paparkan sedikit tentang makna jangan minum darah ini. Itu. Nah, silakan monggo yang lain yang mau sharing lagi. Aku Bert. Oh, yuk, silakan bro. Boleh nggak di spot yang Kejadian 9 ayat 15, bro? Nah, ini ya, ini cuma satu aja ya. Oh ya, sebelumnya yang tadi sama Bro Peter ya, Bro Peter kalau nggak salah, ya. Ya, itu Bro Peter untuk mengempiriskan, mempersingkat. Mungkin maksud ya, siapa tahu membantu. Mungkin ada di Matius 5 ayat 17 itu. Yang jangan berpikir itu bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab, dan aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, itu hanya untuk memperjelas saja. Ada di sana. Dan ini yang aku bingung juga di sini. Ada di Kejadian 9 ayat 15. Nah, ini, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya, ini singkat aja ya. Maksudnya ini segala makhluk ya. Segala makhluk ini memang untuk mempersiapkan untuk regenerasi selanjutnya. Sampai bumi akhir zaman nggak ada lagi air bah, betul ya Bat ya? Yang setingkat, oh ya, zaman Nabi Nuh tentunya. Ini segala makhluk. Ini ada sangkut paut nggak ini? Segala makhluk itu hanya yang ada di Bahtera Nuh, atau untuk regenerasi selanjutnya dan plus Bahtera Nuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ketika segala makhluk, segala yang bernyawa ini apa ya? Maaf. Nah, segala makhluk yang hidup. Apa ini bisa ada korelasinya nggak, misalkan dengan Markus sebentar. Markus 16 ayat 15, Bet. Aku baca aja ya. Oke, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, memang ini sangat jauh sekali ketika Nuh sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Matius, Markus, Lukas kan sinoptik ya, Yohanes kuning. Markus jauh banget ini, jauh banget. Nah, ini segala makhluk. Apa ini segala makhluk teh? Maksudnya antara hanya
di bumi dan di surga saja? Atau makhluk-makhluk fallen angel misalkan. Kalau di agama tetangga kita kan Abraham berhasil melahirkan ya keturunannya adalah agama besar ya 3, Israel, Kristen, Kristiani dan Katolik kita juga dan Islam. Nah, apakah ini hanya segala makhluk yang manusia aja atau binatang atau mungkin kalau di Islam itu ada jin yang baik gitu dan sebagainya. Itu aja, Bet. Kayaknya. Khawatir membingungkan nanti pertanyaan aku. Oke, thank you. God bless, Bet. Terima kasih. Luar biasa Coach Jerry ini. Teliti ya, bukan ini ya, mencoba mencari makna terdalam dalam kitab suci. Nah, untuk yang tadi kalau memang segala makhluk hidup itu ya kemungkinan besar sampai keturunan selanjutnya, sampai ke kita bahkan. Ya kan, busur di awan itu masih jadi tanda pengingat juga bagi kita. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua tentang segala makhluk ini apakah termasuk makhluk surgawi gitu ya, para malaikat, iblis juga mungkin gitu ya. Nah, itu aku share tuh di chat. Jadi Kejadian 9 ayat 15 tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ya, New American Bible Revised Edition. I will remember my covenant between me and you and every living creature, every mortal being. Ya, tulis gitu. So that the waters will never again become a flood to destroy every mortal being. Jadi ternyata segala yang hidup itu mortal being, bukan yang immortal. Sedangkan malaikat dan iblis itu kan immortal. Itu mereka ya. Ya, ini mortal being. Sedangkan malaikat itu kan immortal. Konsepnya immortal mereka. Nah, jadi kembali lagi bahwa segala yang hidup itu yang ada di bumi. Kita yang mortal ini yang tidak abadi, gitu ya, yang sangat mungkin mati karena usia tua, gitu. Jadi mengarahnya bukan ke para malaikat, ya, bukan kepada para malaikat. Dan tadi mungkin Coach Jerry bertanya tentang mungkin nggak untuk mereka mungkin kalau dalam agama lain khususnya Islam menyebut dengan jin ya. Nah, ini juga satu hal lagi. Perlu diingat, dalam iman kita, dalam kitab suci, itu hanya ada malaikat. Malaikat, manusia, hewan tumbuhan. Gitu ya. Jadi, yang mereka yang immortal, itu hanya malaikat. Dan iblis pun itu malaikat yang jatuh. Malaikat yang memberontak, itu iblis. Jadi konsepnya itu hanya itu. Nah, kalau kita bicara tentang jin, berarti salah satunya itu. Ya, antara malaikat terang atau malaikat yang jatuh. Jin itu. Gitu ya. Tapi itu cenderung itu lebih condong kepada agak susah juga ya. Karena konsep jin itu di iman kita tuh nggak mengenal konsep jin sebenarnya. Jadi iman Yahudi, iman Kristen itu tidak mengenal konsep jin, gitu kan? Ini sedikit pengetahuan ya, karena Coach Jerry tanya sih. Jadi konsep jin dalam orang Islam itu seperti makhluk tersendiri. Jadi Allah itu menciptakan malaikat, syaiton, jin, manusia. Kira-kira begitu. Jadi jin itu ciptaan sendiri. Yang dia manusia bukan, malaikat bukan, syaitan juga bukan, gitu. Ya, bahkan kalau dibilang jin itu adalah manusia yang sudah meninggal itu juga bukan, gitu. Konsepnya bukan begitu. Jadi jin itu suatu makhluk halus tersendiri. Nah, dan jin itu seperti manusia hanya nggak nampak gitu aja. Jadi jin itu dia bisa memilih untuk melakukan yang baik, dia bisa memilih untuk melakukan yang buruk. Nah, itu jin. Gitu. Dia bisa memilih untuk menyembah Allah, dia bisa memilih untuk
menentang Allah. Nah, ini pengetahuan sedikit ya di luar, tapi ini di luar iman kita ya. Ini di luar iman kita. Nah, kalau dalam iman kita nggak mengenal istilah jin itu. Jadi ini agak abstrak. Mau dikategorikan, kalau mau agak dipaksakan ke iman kita agak susah. Karena mau dikategorikan malaikat terang bukan, mau dikategorikan malaikat yang jatuh juga bukan juga gitu. Agak susah ya. Jadi nah itu sedikit pengetahuan tambahan tentang jin tadi ditanyakan oleh Coach Jerry ya. Nah, semoga jawaban itu menjawab Coach Jerry ya. Siap, terima kasih, Bud. Enlighten, Bud. Ya, siap. Sama-sama. Boleh silakan yang lain. Siapa lagi yang mau sharing? Oh, silakan Mas. Saya mau dong. Enggak. Oke, ya. Jadi gini, di sini itu banyak banget yang kata-kata perjanjian Allah dan Nuh, terus sama keturunannya gitu. Nah, bayangan yang maksudnya di luar pemahaman tuh gini sih. Allah kan mempunyai alam semesta ya. Dan terus ngapain dia bikin perjanjian ke manusia yang kalau kita dalam akal sehatnya aja, kalau kita bikin perjanjian itu karena ada bargaining power kan, karena kita ada yang kita kasih atau kita terima gitu. Contohnya perjanjian kerja kan kita dapat gaji atau apa gitu. Nah ini Allah ini maksudnya ngapain dia bikin perjanjian sama manusia yang bahkan untuk ngegantiin beli bintang mungkin nggak akan sanggup gitu loh. Jadi ya aku nggak tahu ini pertanyaan atau ya ada komen nggak Mas? Siap, luar biasa. Ini sebenarnya sudah sedikit minggu lalu kita sudah sempat bahas ya tentang perjanjian ini. Nah, ini review sedikit. Bahwa perlu diingat kata perjanjian di sini itu kembali lagi kalau kita lihat konteksnya itu bukan agreement, tapi covenant. Di versi bahasa Inggris semua dituliskan covenant, bukan agreement. Kalau agreement tadi kayak kontrak kerja, gitu. Misal perjanjian kerja, kontrak kerja. Kita sudah janji kerja sekian jam sehari, maka kita akan dapat gaji sekian, gitu ya. Nanti kalau bolos, ya nanti ada dispensasinya gitu kan, gajinya dikurangi atau seperti apa gitu. Nah itu agreement ya, itu perjanjian dagang, kontrak gitu. Nah sedangkan perjanjian di sini tuh bukan agreement tapi covenant. Nah kata covenant ini tuh sama kayak perjanjian nikah. Perjanjian dalam pernikahan itu juga covenant, bukan agreement. Nah maksudnya seperti apa? Jadi kalau dalam perjanjian dagang ya, sedikit saya lagi, misal perjanjian dagang, salah satu saja tidak menepati perjanjian, maka pihak lainnya juga berhak melanggar. Gitu. Misal kita udah pesen barang 100, gitu ya, kita pesen barang 100 dengan harga 1 juta. Jadinya 50, ya karena kamu jadi 50 ya saya cuma bayar 500.000 saja, gitu kan? Karena dia melanggar setengah ya saya juga bisa melanggar setengah, itu agreement. Nah, tapi kalau covenant dalam pernikahan nggak bisa. Covenant dalam pernikahan itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau salah satu janji nikah kan setia ya, setia dalam untung dan malang, kuat dan sakit gitu ya, sehat dan sakit gitu ya. Nah, kalau misal ternyata salah satu pasangan tidak setia, maka pasangan, misal si suami katakanlah nggak setia, maka si istri nggak bisa nggak setia. Salah kalau si istri nggak setia. Ya kan karena suamiku aja nggak setia ya, berarti aku berhak nggak setia, nggak. Istri nggak punya hak untuk tidak setia. Harus tetap setia. Nah itu covenant. Begitu juga sebaliknya kayak si istri nggak setia, ya suami nggak punya hak untuk nggak setia. Harus setia. Nah, itu konsep covenant bukan agreement. Gitu. Jadi sekalipun pihak lain itu melanggar, tapi pihak satunya itu tidak berhak melanggar. Karena itulah covenant. Nah, ini menunjukkan sifat Tuhan sebenarnya. Perjanjian di sini itu lebih kepada menunjukkan sifat Tuhan dan keseriusan Tuhan atas keselamatan manusia. Jadi dia buat perjanjian ya antara aku, Tuhan dan manusia. Tapi sekalipun manusia langgar,
aku nggak akan langgar, aku akan tetap setia gitu. Maka Tuhan adalah Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Tapi Allah tetap setia. Karena apa? Covenant. Jadi kata perjanjian di sini tuh kalau menurut saya pribadi ya, pertama itu menunjukkan tentang kesetiaan Tuhan justru. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menunjukkan keseriusan Tuhan untuk keselamatan manusia. Itu. Makanya Tuhan sampai pakai kata covenant karena aku serius sama kamu. Ini bukan omong kosong tapi ini covenant ku dengan kamu. Nah, lebih ke sana. Jadi itu ya. Kembali lagi Tuhan itu selalu mengajak kita dialog. Gitu, selalu ngajak kita tuh ngobrol gitu. Ya kan? Ayo setia yuk gitu ya. Tapi Tuhan nggak pernah maksa sebenarnya. Karena kehendak bebas itu tadi, tapi selalu ngajak kita untuk dialog. Gitu. Nah, ya jadi sekalipun bumi ini mungkin isinya apa? Bumi ini seluruh bumi ini ada di dalam tangan Tuhan ya. Sekali gremet gini mati semua gitu ya. Bumi ini ya, tapi kenapa Tuhan pakai kata perjanjian gitu? Karena itu menunjukkan kesetiaannya dan yang kedua menunjukkan keseriusannya untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kita kembali lagi ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi membahas tentang kejadian 2 ya. Tentang Taman Eden. Kita ngebahas lagi tentang Taman Eden, waktu itu sudah pernah dibahas, mungkin bisa dilihat di YouTube-nya ya, teman-teman. Nah, kalau kita bahas lagi di kejadian 2 tentang Taman Eden, itu jelas bahwa Tuhan itu rancangan Tuhan itu seperti itu. Jadi Tuhan mau manusia itu hidup abadi bersama-sama dengan Tuhan. Gitu. Ya kan, dan ya karena kehendak bebas manusia, akhirnya manusia jatuh. Dan kata perjanjian ini menunjukkan keseriusan Tuhan untuk aku mau membawamu kembali ke Taman Eden. Gitu. Nah, karena nanti kamu bisa abadi dan hidup bersama-sama dengan aku. Nah, kira-kira begitu Mas Kris. Semoga menjawab. Menjawab. Terima kasih ya. Sama-sama Mas Kris. Monggo silahkan yang lain. Yang mau sharing, mau kesaksian, nah mungkin siapa tahu ada mau bagi kesaksian yang berkaitan dengan perikop kita malam hari ini, atau ada yang mau tanya juga boleh. Atau ada yang mau Helen. Oh ya ya. Itu. Silakan sih. Jangan malu-malu ya. Siapapun boleh. Monggo silakan. Enggak nanya. Enggak. Makasih, nanti aja next time. Oke, Ci. Siap. Monggo silakan yang lain. Siapa? Langsung saja bicara. Silakan Kak Yelin mungkin, atau Lili, atau Pak Anton, boleh. Tien, Mas Tito, monggo. Ada lagi yang mau sharing? Ya, satu orang lagi ya. Tunggu satu orang lagi. Mel, boleh Mel.
Belum ada? Nah, kalau belum ada mungkin saya sharing ya tentang apa yang kira-kira saya dapat tentang mengenai perikop malam hari ini. Nah, bagi yang baru datang, nah kita bahas Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 ya, tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, mungkin teman-teman bisa sembari mengumpulkan kata-kata untuk sharing. Nah, saya mau sharing dulu beberapa hal. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya tentang perikop malam hari ini.